pemirsa, kembali lagi di Ngopi, ngobrol penting keterbukaan informasi. Nah, kali ini kita masih di launching IKIP 2024 nih, dan saya sudah bersama dua orang yang sangat berperan di IKIP ini ya, khususnya IKIP tahun ini. Boleh mungkin perkenalkan diri dulu dari Bapak dulu, Pak? Ya, boleh. Saya Muhammad Faisal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yang juga Ketua Asosiasi Dinas Kominfo seluruh Indonesia. Jadi saya bisa bicara Kaltim dan saya bisa sedikit bicara tentang beberapa provinsi di Indonesia. Salam kenal Pak Faisal. Selanjutnya Ibu. Halo, saya Vicky Edia Martina, saya Kabid IKP, Informasi dan Komunikasi Publik, Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Oke, salam kenal juga Ibu Vicky dan Pak Faisal. Terima kasih sudah hadir di Ngopi hari ini ya Pak ya. Kita mau bincang-bincang tentang IKIP nih. Kalau kita tadi lihat pengumuman hasilnya ya, Jabar dan Kaltim kan termasuk salah dua provinsi yang nilainya cukup memuaskan gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Boleh mungkin diceritakan kalau mungkin dari Jabar dulu nih Bu, kan termasuk provinsi yang nilai IKIP-nya tertinggi tahun kemarin juga kalau nggak salah termasuk tinggi juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Boleh mungkin diceritakan Bu pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Jabar sendiri itu seperti apa sih Bu? Ya, baik. Alhamdulillahirobbilalamin, kita benar-benar berterima kasih ya sama semua badan publik di Jawa Barat yang kemarin mendapatkan kesempatan untuk dikatakanlah dinilai ataupun juga sudah mengusahakan segala sesuatunya dengan baik. Terutama ada nilai-nilai atau ada beberapa indikator yang tahun ini itu memang agak sedikit sulit, tapi alhamdulillah kita berhasil semacam untuk pengadaan barang dan jasa itu kan lumayan ya, karena belum kita sedikit waktunya untuk bisa mensosialisasikan, untuk mendiseminasikan betapa pentingnya hal-hal yang memang sekarang menjadi masuk atau menjadi highlight di penilaian ini, begitu di indeks ini. Nah ini yang agak sulit meyakinkan begitu, walaupun alhamdulillah akhirnya kita untuk beberapa indikator utama ini kita, atau indikator yang memang di highlight di tahun ini itu kita berhasil memenuhinya gitu, dan kita juga berhasil ya kurang lebih lah ya, kalau dibilang berhasil banget sih belum, tapi kita masih mengusahakan untuk terus bisa lebih baik untuk ya itu tadi, untuk memberikan informasi juga pemahaman sama badan publik, terutama yang itu tadi ya, pengadaan barang dan jasa, terus kemudian ada beberapa hal lain lagi begitu. Pak Faisal, kalau di Kaltim sendiri Pak, kita mungkin masuk ke lebih detail nih dari pelaksanaannya. Kalau di Kaltim ada nggak sih Pak kayak kebijakan-kebijakan yang mungkin dimodifikasi atau diperbaiki sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kaltim ini bisa lebih baik lagi di tahun ini gitu Pak? Pasti selalu ada lah ya, setiap tahun kita evaluasi hasilnya, kemudian kita duduk bersama-sama setelah ini. Biasanya kami setelah hasil ini kita duduk bersama-sama lagi, termasuk dengan informan ahli ya yang ditunjuk. Setelah itu kita lihat nih mana sih yang kurang-kurangnya, kemudian kita coba perbaiki. Tapi yang secara prinsip penting itu adalah bahwa nilai IKIP ini bukan punya pemerintah gitu loh. Itu yang harus kita terus sosialisasikan kepada seluruh masyarakat, bahwa ini memang peran badan publik semua ya. Jadi bukan cuma pemerintah saja. Dan Kaltim 4 tahun terakhir kami walaupun peringkat naik turun, tapi udah disampaikan tadi bukan peringkat ukurannya, tapi secara nilai kita terus naik, dan memang yang agak signifikan di tahun ini ya, dari 70-an menjadi 80-an itu udah lumayan lah ya, walaupun nggak setinggi Jawa Barat ya, karena duluan ya duluan ke provinsinya, tapi terjadi peningkatan yang lumayan lah setiap tahunnya, dan ini menjadi ukuran baik bagi perkembangan keterbukaan informasi di Kalimantan Timur. Artinya perbaikannya juga benar-benar
lakukan mendetil gitu ya Pak sampai bisa kenaikannya yang kedua signifikan gitu. yang tahun ini juga agak bagus tuh, kita diumumkan tentang keterhubungan antar beberapa indeks ya. Kalau kami di Kaltim akhirnya kita melihat bahwa oh ya, keterbukaan informasi publik ternyata dia berkorelasi juga dengan indeks kemerdekaan pers, dengan indeks literasi, indeks masyarakat digital, dengan indeks-indeks lain. Jadi kalau misalnya Jawa Barat nih peringkat 1 di indeks, walaupun nggak peringkat ya, tapi dinilainya paling tinggi misalnya di keterbukaan informasi publik, tapi nggak mungkin di kemerdekaan persnya dia jauh di bawah nilainya. Nah, ini yang harusnya kita di Indonesia mari sama-sama kita buat keterkaitan hubungan. Jangan ya sedikit saran lah ya, jangan juga kita di semua kementerian membuat, di semua lembaga membuat indeks, kita di daerah mengisi indeks-indeks itu tapi nggak dihubung-hubungkan ya. Nah, jadi agak menarik tahun ini keterhubungan itu dilihatkan dan dia harus berkorelasi. Tidak mungkin lah keterbukaannya bagus terus investasi misalnya turun, itu enggak. Kalau kami sangat merasakan bahwa ketika keterbukaan informasinya meningkat, itu investasi juga pasti bagus. Ya, hasil-hasil begini nih kalau perbankan senang banget. Senang banget. Nah, itu yang belum kita kembangkan ya. Seharusnya dikembangin, wah keren tuh jadi. Dan memang dari pusat pun ke kita sedikit sekali Pak ya informasinya gitu. Kadang-kadang mungkin bukan sengaja dilewatkan, mungkin kadang-kadang ada beberapa hal yang menjadi prioritas kemudian jadi terluputkan begitu. Untuk yang tadi memang saya juga baru tahu Pak, baru mengerti sekarang bahwa memang ada indeks-indeksnya betul, harusnya ada keterhubungan sinergis begitu. Apalagi kan kita menghadapi penilaian atau indeks-indeks yang mirip-mirip begitu Pak ya. Indikatornya mirip-mirip. Indikatornya mirip, tapi yang ini menonjolkan sisi A-nya, yang ini sisi B-nya. Kan lumayan ya untuk mengumpulkan eviden atau memenuhi persyaratan atau memenuhi indikator itu kan membutuhkan waktu dan tenaga gitu dari teman-teman. Saya kadang-kadang khawatir Pak, izin kalau di kita, di teman-teman di yang ya katakanlah yang mengerjakan itu jadi habis untuk memenuhi untuk memenuhi kumpulin itu ya dokumennya justru ya. Iya, walaupun sebetulnya secara apa ya logisnya itu kan harusnya memang otomatis ya gitu. Tapi kan karena rutinitas dan aktivitas tuntutan kita yang lumayan berjibun gitu ya, kadang-kadang kita luput untuk mengumpulkan dokumen secara rapi bisa mungkin. Itu masih PR kami sih. Tapi yang bagus juga bahwa tahun ini dari hasil yang dibacakan ada 11 provinsi yang masuk di kategori baik. Ada peningkatan 6 provinsi dari tahun lalu 5, tahun ini ada peningkatan 6 provinsi yang masuk kategori baik. Nah itu keren tuh, berarti kan setiap tahun harusnya peningkatan ini yang disampaikan ya. Dan secara general gitu ya Pak, yang nggak cuma di satu daerah aja gitu ya Pak ya. Dan saya rasa kalau yang turun itu bukan berarti jadi buruk ya Pak. Ya tidak, ada apa ini, harusnya kan jadi dibedah tuh. Catatan kita ya Pak ya. Nah, Bu Vicky, kalau tadi kan ada beberapa indikator juga ya Bu untuk penilaiannya. Terus tadi Pak Faisal juga sempat singgung tentang kesinambungan. Sebenarnya tantangan terbesarnya nih kalau dari Jawa Barat dulu apa sih Bu untuk mempertahankan nilai IKIP ini? Sedikit banyak atau secara formalnya begitu dan secara normatifnya itu memang gimana pun juga tergantung dari willing pimpinan sih begitu. Karena banyak sekali teman-teman kita yang secara mereka pelaksana ketika ingin mengumpulkan atau ingin melakukan amanat dari undang-undang ini itu terhambat dari willing pimpinan begitu. Nah jadi kita sih berharap pimpinan-pimpinan kita semakin lama semakin paham begitu, jadi mendukunglah pada kita gitu. Dan juga kalau yang berikutnya adalah ini pemohon informasi itu juga jadi PR karena ternyata pemohon informasi juga semakin canggih-canggih ya. Ini jadi bukan hanya oleh dimonef oleh
komisi informasi gitu ya, tetapi juga itu LSM juga yang tidak kalah mempelajari itu dengan rajin gitu ya, mempelajari aturan dan bolong-bolong ini kita. Oke. Nah, Pak Faisal, kalau badan publik sendiri kan itu sebenarnya nggak cuman pemerintah ya Pak ya, bagian-bagian lain juga termasuk badan publik. Kalau dari Kaltim sendiri nih Pak, tantangannya badan publik mana yang mungkin agak terasa sulit gitu Pak dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasinya Pak? Saya sependapat sih yang paling sulit pasti komitmen pimpinan ya, itu yang ketika di bawah oke tapi pimpinannya ogah-ogah ya kan susah juga ya. Jadi tapi memang Pak Faisal tidak usah diragukan. Itu yang kadang-kadang membuat kita sedikit jadi agak sulit bergerak ketika pimpinan juga belum mempunyai komitmen yang kuat ya. Yang kedua, saya kira kita perlu terus mensosialisasikan kepada badan publik di luar yang biasa kita kenal ya, karena badan publik kan banyak nih. Nah, yang di bawah-bawah itu yang memang kalau saya dan KI Kaltim kita harus akui deh, kami masih kurang lah sosialisasi terus ke bawah itu. Nah, mereka masih menganggap bahwa untuk apa terbuka? Ya ada apa sih harus terbuka ya kan? Ini punya gue kok kan, nggak sedih kan begitu ya. Nah, ini yang terus harus kita sosialisasikan. Nah, yang kemudian yang tidak kalah penting adalah apa sih manfaatnya? Itu dia Pak. Apa sih manfaatnya Pak? Apa sih manfaatnya? Duit gue kok, kantor-kantor gue kok, kan begitu. Betul Pak. Ya, apa sih manfaatnya? Nah, ini yang kita juga harus membuat sosialisasi tentang bukan saja ini menjalankan undang-undang, peraturan daerah dan lain sebagainya, tetapi ada manfaat kalau kita terbuka. Nah, mari kita balik ya mindsetnya, kita coba ke masyarakat bukan dalam bentuk-bentuk sosialisasi, tapi memang ini bermanfaat loh gitu. Kalau indeksnya bagus, investasi bagus loh. Nanti orang mau datang loh. Perbankan juga bagus nih. Orang berusaha jadi senang, ngurus izin jadi senang, kan begitu. Iya. Nah, mari mindset ini yang harus teruslah kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Vicky Bu. Kalau tadi kan Pak Faisal mungkin manfaat dari sisi kitanya ya Bu, pemerintah, badan publik gitu. Kalau dari masyarakatnya sendiri, sebenarnya kalau masyarakat aware tentang keterbukaan informasi publik itu manfaatnya apa sih Bu dari pandangan Bu Vicky? Kalau menurut pendapat dan juga beberapa literasi lah ya yang saya baca gitu, memang menurut penelitian keterbukaan informasi ini juga relevansinya ada ke kepercayaan, ke public trust, terus kemudian juga keterlibatan kan, jadi ada partisipasi lah gitu dari masyarakat. Jadi kalau buat saya sih melihatnya bahwa nanti publik juga merasa memiliki loh gitu dari apa semua, kalau bahasa netizen mah ini kan pajak gue gitu kan. Nah, pajak gue diapain nih gitu kan, kita apa dipotongin gaji lah, terus kita bayar restoran atau makan nonton itu kan ada pajak hiburan dan segala macam itu. Nah, uang-uang ini kita dipakai apa gitu, dipergunakan buat apa. Nah, ini kan salah satu cara buat kita tahu gitu bahwa uang kita tuh dipakai bener loh gitu kan oleh pemerintah, dijadikan apa saja dan sebagainya gitu. Nah, jadi buat saya sih ya itu tadi partisipasi publik dan terus kepercayaan dari masyarakat kita. Oke, terima kasih banyak Pak Faisal dan Bu Vicky atas waktunya ya. Teman-teman, kita akan kembali ke episode ngopi yang selanjutnya. Tetapi ngopi, ngobrol penting keterbukaan informasi.